Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Hasnul Insani Johar. Kali ini kita masih meneruskan pembahasan kita tentang Women's Literature of the Ummah. Yang kali ini kita fokus ke novel yang ditulis oleh Laila Halabi yang judulnya Once in a Promised Land. Nah, kalau dengar Promised Land tentu kita asosiasi kita ke the land, American land ya, di mana itu diasosiasikan saat itu sebagai the God's land dan ya untuk save many immigrant, American Dream. Nah, kita lihat apa di situ. Tapi saya tidak akan membahas tentang the title-nya itu ya, Once in Promised Land atau The God of Land in America, American Dream, tapi fokus kepada isu dari the idea of the FBI and also the metaphor a terrorist hunting license di novel itu. Nah, seperti biasa, setiap satu novel biasa kita bahas menjadi 5 bagian dari episode video saya ini, 4 atau 5 bagian. Nah, kali ini saya hanya akan menjadi 4 part dari video saya. Langsung aja ya teman-teman kita lihat ini. Nah, ini dia Laila Halabi Once in a Promised Land. Seperti biasa kita akan membahas mana. Ya, ini saya bilang tadi akan dibagi 4 episode. Ada ingredient itu literary device apa aja sih yang nanti teman-teman bisa explore dari novel itu. Kemudian introduction sebelum kita bahas tentang FBI sama the metaphor or terrorist hunting license di novel itu. Nah, langsung aja ya ke ingredient atau literary device atau ya lebih gampang sebelum kita investigate lebih detail kita bahas dulu intrinsic element apa aja sih nanti akan bisa teman-teman kembangkan untuk menjadi tema atau topik dari paper teman-teman semua. Nah, in Laila Halabi's Once in a Promised Land published in 2008 ini kita bahas title-nya dulu. Nah, seperti tadi saya bilang Once in a Promised Land itu dari title-nya aja udah kelihatan dari Promised Land itu asosiasi ke Amerika ya. Amerika itu adalah promised land bagi many immigrants saat itu adalah kebanyakan dari European immigrant yang migrated atau occupied ya the Native American sebelum in 17th century sebelum independennya 1776 Promised Land itu juga asosiasinya ke American Dream atau how Europe itu cenderung melihat Amerika saat itu adalah the God land ya, tempat yang subur, tempat promising lah untuk para imigran yang bisa migrated ke Amerika. Sebenarnya bukan migrated ya, tapi occupy ya, bisa juga occupied the Native American saat itu. Ya, tapi seperti saya bilang tadi, saya nggak akan bahas tentang title-nya. The Idea of American Dream atau Once in a Promised Land, asosiasi American to the God Land. Tapi saya fokus ke The Idea of FBI sama The Metaphor of Terrorist Hunting License yang digunakan oleh novelis Laila Halabis in order to question ya anti-Muslim racism in the US, especially settingnya di sini after 9/11. Ya, The Begin ya novel ini berkisah tentang dua sejoli yang menikah ya, Salwa sama Jasim, mereka menikah di Jordan, kemudian migrated to US yang saat itu ya pas berdekatan dengan 9/11 tragedy ya, maka imbasnya mereka baru tinggal di US atau di Arizona tepatnya. Nah, mereka menghadapi apa itu namanya ya US anti-Muslim racism itu ya karena baru ya 9/11 baru terjadi saat itu. Nah temanya seperti tadi saya bilang banyak sekali nih teman-teman yang bisa explore lebih dalam lagi tema-tema di sini. Contohnya kalau saya akan berbicara saat ini tentang the idea of FBI, temanya terus to question the FBI roles yang digraded dari harusnya ngebahas atau nge-investigate global issue ya kayak radikalisme atau terorisme ini instead of car accident yang dialami oleh Jasim ya the protagonis yang nggak sengaja menabrak uh,
one of extremist American boy Evan ya. Saat itu yang mengakibatkan Evan meninggal. Itu temanya. Temanya bisa car accident, the FBI, terus terrorist hunting license, atau juga tentang um, migration atau Muslim diaspora atau the working bank juga karena Salwa bekerja sebagai uh, di bank, bekerja di bank dan juga sebagai apa itu namanya, dia juga part time-nya uh, agen ya, agen menjual rumah itu. Nah, karakternya tadi udah kita bilang protagonisnya itu adalah Salwa yang menikah dengan Jasim. Jasim itu bekerja sebagai water consultant karena dia PhD-nya selesai di Amerika dan dia bekerja sebagai water consultant engineer ya, water consultant in Arizona, Tucson ya. Nah, kalau Salwa bekerja sebagai di bank tadi dan juga sebagai agent ya, penjual rumah, agent yang sukses juga. Nah, settingnya ya 9/11, terus settingnya di Arizona, Tucson, juga ada di Jordan sebelum mereka. Jadi Jasim pulang untuk melamar Salwa yang tinggal di Jordan. Mereka migrated to US, yang settingnya hampir sama dengan 9/11. Nah, metafor juga banyak metafor yang bisa teman-teman explore, dibaca lagi setiap chapter, setiap paragrafnya ada metafor apa aja yang bisa di-explore. Nah, contohnya saya dalam presentasi kali ini saya memberikan contoh the metaphor of terrorist hunting license. Apa sih artinya? Kenapa sih Halabi memakai the idea, the metaphor of terrorist hunting license ini di novelnya? Saya bisa juga berargue that menggunakan metafor terrorist hunting license ini juga bisa digunakan untuk question ya US anti-Muslim racism in the US. Kemudian the idea of nature, banyak sekali nature, misalnya water itu sendiri ya, water sering di repeat, dan Jasim sendiri protagonis juga bekerja sebagai water consultant in water institution di Tucson. Nah, bisa nature dia atau tree atau water, apalagi di novel ini banyak sekali repetition tentang water, the idea water. Kan teman-teman juga bisa nanti explore tentang water ya, dan relate dengan eco-criticism tentunya, tidak hanya sekedar orientalism. Terus simbol juga bisa juga dieksplor lebih lanjut ya, simbol misalnya banyak sekali contohnya Salwa ya, Salwa dia memakai simbol-simbol atribut American branded ya, simbol-simbol dari misalnya simbol-simbol dari kapitalisme atau simbol-simbol dari ya karena dia merek-merek branded itu bisa juga dengan relate dengan kapitalisme misalnya di sini. Jadi berdasarkan dari sorry salah ya nulisnya. Harusnya simbol kenapa jadi begini. Ya udah nggak apa. Nah, imagery ini lebih gampang teman-teman diingetin lagi tentang 5 hal, 5 touch ya, taste atau smell atau dari mata juga melihatnya, dan dari uh, apa itu skin, pendengaran, misalnya the tree or the water smell, smell apa itu, mau harum atau mau pahit kopi segala macam. Nah, itu imagery ya. Nah, water di sini water apakah fresh water yang digambarkan atau water smell, smell apa, smell good or smell bad. Nah, itu kan semua imagery. Itu bisa nanti teman-teman explore lagi. Nah, ending dari novel ini ya tentu nggak akan dikasih tahu ya. Nanti teman-teman udah nggak berminat lagi baca. Padahal tujuan kita bikin video-video ini untuk memotivasi teman-teman biar mau baca novel-novel Women's Literature of the Ummah itu. Nah, I think that's all for the first video. So we can continue for the next second video, focusing on the first introduction and then the idea of the FBI and the metaphor of the resenting license in Laila Halami's Oasis in Promised Land. Thank you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.